Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan rapor kurikulum Merdeka yang sudah saya buat. Oke, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru yang menonton video ini sudah tidak asing lagi dengan aplikasi rapor. Ya, jadi dalam penjelasan saya sebentar mungkin hanya menjelaskan tentang hal-hal penting saja yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi ini. Baik, yang pertama ya kita masuk di aplikasi rapornya. Ya, kemudian kita masukkan password. Ya, setelah itu ini jika ada tampilan security warningnya, ini di enable kontennya ini diklik, kemudian continue. Ya, agar aplikasinya nanti berjalan dengan baik sebentar. Disarankan kepada pengguna aplikasi rapor ini karena rapor ini berbasis mikro, maka sebaiknya disarankan itu menggunakan Microsoft Office Windows 10 ke atas. Oke, baik. Jadi di menu kurikulum Merdeka ini, di rapor kurikulum Merdeka ini ada beberapa menu. Ya, ini sudah sama dengan rapor-rapor yang lainnya. Ada cover, ada data umum. Kemudian ini juga tidak perlu dijelaskan, sudah jelas. Kemudian ada data murid juga seperti itu. Di data murid ada menu lagi yaitu data induk, ya ini. Kemudian data fisik, kemudian absensi. Ya, jadi ini di data siswa. Berikut setelah di data murid ini, di sini kita masuk lagi di tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran umumnya. Ya, jadi di capaian pembelajaran umumnya ini nanti yang akan berpengaruh pada pendeskripsian rapor nantinya. Jadi ini wajib harus diisi sesuai dengan fase yang ibu bapak guru ajarkan. Kalau kelas 1 itu fase A, kelas 2 itu juga masih fase A. Jadi TP-nya ini masih sama. Ya, jadi untuk aplikasi ini adalah rapor kelas fase A, kelas 1 dan 2. Oke, baik. Untuk fasenya sendiri nanti di menu ini, di menu data umum tadi. Ya, ini ada fase, ya pilih fasenya nanti. Oke. Berikut di tujuan umum tadi kita kembali ke tujuan apa? Bukan tujuan umum ya. Tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini dimasukkan tujuan pembelajarannya. Jadi pada panduan penilaian asesmen itu ada 3 pilihan yang diberikan oleh panduan tersebut. Yang pertama itu ini. Yang pertama itu ini dia. Untuk pendeskripsian itu yang pertama itu menyusun deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi ini adalah pilihan pertama, opsi pertama. Ya, capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran berarti dia tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang. Nih, jadi seperti ini. Jadi proses pendeskripsiannya nanti ini capaian pembelajaran saja. Di bagian sini ada yang menunjukkan kemampuan, kemudian yang belum tuntas itu ada di bawah dikategorikan sebagai perlu bimbingan deskripsinya. Yang kedua, ini adalah penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
Jadi ini mendeskripsikan rapornya kita berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Ya, kalau sudah alur ini turunan dari CP tadi capaian pembelajaran, berarti alur tujuan pembelajaran ya lumayan banyak. Ya, ini dia lumayan banyak. Jadi kalau Bapak Ibu guru memilih opsi kedua ini ya lumayan ini ya, lumayan panjang juga deskripsinya nanti. Ya, dan itu berpengaruh di rapor tadi ini. Jadi kalau UTP yang dimasukkan ya seperti ini, panjang ya. Kalau CP ya hanya hanya apa materi pokok saja. Ya, kita kembali dulu ke sini lagi ke panduan penilaiannya. Opsi yang ketiga itu adalah penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Jadi ini ada contohnya seperti ini. Ya. Jadi poin-poin pentingnya saja, misalnya poin penting materinya itu tentang cuaca di sekitarku atau nama-nama bulan, nama-nama hari dan bulan, ya seperti ini. Ya. Jadi pendeskripsiannya yang di atas itu adalah yang sudah nilai tertinggi. Ini nilai tertingginya ada 85 dengan 83, itu dimasukkan di sini. Jadi kita memilih ya. Jadi satu atau dua materi yang kita masukkan, bisa satu, bisa dua, bisa juga tiga ya. Dan untuk kategori belum tuntas ya, belum tercapai, yaitu di bawah dia dideskripsikan sebagai perlu bimbingan, dia nilai 60 ini, jadi 60. Jadi itulah apa namanya, tiga pilihan, tiga opsi yang bisa kita gunakan pada pendeskripsian atau pada ini, pada menu TP ini. Jadi silakan Bapak Ibu guru menentukan sendiri apa yang ingin dimasukkan pada TP ini. Iya. Untuk rapor ini sendiri ini berdasarkan PP 3 pembelajaran ya. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Di bagian atas ini ada ada menu untuk mata pelajaran. Jadi dari mulai PAI ya, ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian apa namanya, pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia ini tulis, kemudian matematika juga diisikan, kemudian IPAS jika kelas tinggi ya. Namun jika kelas 1 ini bisa diabaikan, bisa dihapus saja. Seperti ini ya, diabaikan. Kemudian PJOK, kemudian seni. Jadi seni. Seninya ini ada bisa juga seni budaya atau seni rupa, tergantung apa yang diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Jika ada bahasa Inggris di sini juga saya sudah siapkan dengan bahasa Inggris dan mulok. Ya, oke, saya kira ini sama halnya dengan aplikasi report lain. Berikut ke mapping mapel. Nah, ini mapping mapel. Jadi mapping mapel ini akan mempengaruhi data rapor nanti. Ya, jadi ketika di kolom keterangan ini diaktifkan, maka di menu rapor nanti pendidikan agama ini akan tampil. Namun jika tidak diaktifkan, maka pendidikan agama Islam ini tidak akan tampil nanti di menu rapornya. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan apa namanya, pelajaran di kelasnya masing-masing. Berikut di bagian seni pilihan. Nah, di sini sengaja saya tidak kunci ini biar bisa disesuaikan dengan pendidikan seni di sekolahnya. Kalau pendidikan di sekolahnya seninya itu adalah seni musik, maka ini bisa diedit. Ganti saja sebagai seni tari misalnya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Oke, berikut selesai mapping mapel.
kita ke input nilai intrakurikulernya. Ya, ini nilai intrakurikulernya. Sebelum menginput nilai di tampilan di aplikasi ini, maka sebaiknya Bapak Ibu guru membuat dulu pengolahan nilai di luar aplikasi ini, ya. Jadi pengolahan nilainya itu di luar aplikasi ini, yang dimasukkan hanyalah nanti nilai akhirnya saja, nilai rapornya saja yang diisikan pada nih kolom nilai rapor ini, ya, diisikan di sini. Misalnya 90, kemudian orang kedua itu 95, ya. Jadi hanya seperti itu saja penilaiannya. Oke. Ya, berikut kita kembali ke tampilannya. Di sini ada nama siswa, kemudian ini ada materi-materi dan tujuan pembelajaran yang sudah kita input di TP tadi. Jadi ini asalnya dari inputan TP ini. Nah, sekarang ke proses pendeskripsiannya. Nah, ini yang membedakan dengan aplikasi rapor lain. Belum saya temukan di aplikasi rapor lain. Bedanya di mana? Bedanya adalah aplikasi yang saya buat ini bisa mengakomodir 3 item atau 3 pilihan penilaian atau pendeskripsian menurut panduan penilaian asesmen ini, ya. Jadi ada yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ada 3 opsi, ya. Di aplikasi rapor ini itu bisa menggunakan tiga opsi tersebut. Jadi tergantung sekolah Bapak Ibu mau opsi yang mana. Contoh, misalnya saya mau menggunakan opsi yang pertama. Opsi yang pertama yang saya masukkan adalah CP, capaian pembelajaran, kemudian komponen atau deskripsi yang ingin saya tampilkan itu adalah yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Ya, maka di sini tinggal kita checklist saja yang sudah tercapai, ya. Checklist, misalnya ini sudah tercapai, ini juga sudah tercapai, ini sudah tercapai. Kalau yang ini belum tercapai, misalnya. Nah, itu diakomodir, ya. Jadi itu untuk opsi pertama bisa kita gunakan di aplikasi rapor ini, ya. Kemudian jangan lupa ini nilainya tadi, nilai akhirnya yang sudah direkap sebelumnya, ya. Direkap sebelumnya di luar aplikasi ini. Jadi rekapannya itu dari mana? Dari hasil ulangannya anak-anak, asesmennya anak-anak, nilai-nilai sumatifnya anak-anak, ya. Oke, jadi nanti tinggal nilai akhir saja yang dimasukkan di sini. Ya, itu. Kita kembali ke pendeskripsian, itu tadi opsi pertama, ya, opsi pertama. Namun jangan lupa ketika memasukkan opsi pertama di TP-nya ini ya harus masukkan yang seperti di sini, ya, capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran yang dimasukkan, yang diinput. Kemudian yang berikut opsi yang kedua, ya. Opsi yang kedua itu adalah TP. Ya, jadi semua TP yang tercapai itu dimasukkan semua, ya. Dimasukkan semua. Semua TP yang belum tercapai tidak dimasukkan. Namun jika tercapai semua, maka TP yang tidak, artinya tidak ada TP yang tidak tercapai, semuanya tercapai. Maka pada kolom ini seperti fisika ini, ya, fisika, kemudian ini karena sudah tercapai maka dia tidak ada kolom atau perlu bimbingan di sini, tidak ada, ya.
karena deskripsinya atau TP-nya itu tercapai semua. Ya, jadi di sini juga bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Misalnya tercapai semua. Ya, jadi ini tinggal kita checklist saja. Checklistnya ingat, checklistnya itu menggunakan angka 1. Silangnya itu menggunakan angka 0. Jadi sudah ada catatannya di atas. Ya, seperti sehingga ini ketika kita checklist semua, maka deskripsi yang muncul hanya pada kolom kompetensi tercapai, sedangkan kompetensi yang belum tercapai itu tidak akan muncul. Ya, jadi ini juga sama nanti di rapornya. Kompetensi belum tercapai tidak akan muncul di rapornya. Coba kita lihat rapornya. Nah, ini ya, untuk agama kompetensi yang tercapai saja yang muncul, kemudian kompetensi di kolom kompetensi tidak tercapainya tidak muncul karena memang si anak tersebut tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua ya, dengan nilai 90 seperti itu ya. Kemudian untuk opsi yang ketiga, sini kita lihat lagi di panduan penilaian. Opsi yang ketiga itu adalah penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Ya, jadi dari contohnya ini, dari sekian banyak sumatifnya, itu yang diambil hanyalah nilai tertinggi dan nilai yang rendah. Nilai yang tertinggi itu di bagian atas, ini di rapornya. Kemudian yang nilai terendah itu di bagian bawah. Deskripsinya itu perlu bimbingan. Ya, kita bisa juga di aplikasi ini juga bisa. Jadi dari sekian banyak, misalnya ini saya kembalikan ke PKN atau ke PAI saja. Dari sekian banyak TP ini, ya, ternyata setelah melihat hasil rangkuman nilai atau olahan nilai dari Bapak Ibu Guru menemukan bahwa ternyata si anak pertama ini yang nilai tertingginya itu ada di TP3. Berarti TP3 kita munculkan dengan checklist angka 1. Seperti itu. Kemudian untuk nilai terendahnya itu dia berada di TP, misalnya di bagian sini. TP13 ya, tinggal kita tekan angka 0, tulis angka 0, maka dia akan silang. Oke, maka yang muncul di sini adalah TP tertinggi, capaian tertinggi, dan TP terendahnya. Jadi ini juga akan muncul secara otomatis di aplikasi, di format rapornya. Jadi ini format rapornya tadi. Ya, kalau yang pertama tadi ini tidak muncul, sekarang karena kita sudah buat sesuai dengan opsi yang ketiga tadi, memunculkan nilai terendahnya, maka di sini juga ikut muncul. Jadi untuk semua mata pelajaran itu muatan pelajaran ini sama, ya, sama. Jadi itulah yang membedakan dengan yang lain. Ya, oke, baik. Kemudian yang berikut ini yang terakhir, ini untuk nilai ekstranya mungkin kita bisa langkahi. Ini gampang, tinggal ditulis saja, sesuaikan ekskulnya apa, kemudian keterangannya. Kemudian yang berikut leger, ya, legernya juga sudah ada sama dengan yang lain. Ya, halaman awal ini juga tidak perlu dijelaskan, ini sudah otomatis dari data tadi, dari data siswa, maaf ya, dari data siswa. Kemudian nih di tampilan rapor tadi ya, di tampilan rapor ini ya tinggal tinggal dicetak saja ya. Jadi semua ini sudah terlink ke semua sini, sudah terlink ke semua yang kita sudah isikan tadi ya, tinggal kita cetak saja. Hanya ada beberapa langkah juga yang harus kita lakukan pada tampilan atau format rapor ini, yaitu jika
jika kolom-kolomnya ini tidak sesuai dengan kalimatnya, maka ini bisa kita atur ya, bisa kita tarik-tarik di sini, bisa kita atur ya. Jadi sebelum dicetak diharapkan itu supaya bagus juga tampilan rapornya, maka ini diatur ya, diatur dulu jarak-jaraknya. Jadi ini sudah sama tampilannya dengan e-rapor ya. Ini seperti ini. Ini tampilan e-rapor. Ini format e-rapor. Ya. Oke. Ya. Untuk mapel yang tidak muncul di sini, ini tadi yang saya jelaskan di awal tadi, ini asalnya ini dari mapping mapel tadi. Jika tidak diaktifkan, maka ini tidak akan muncul ya. Namun jika diaktifkan, maka ini mereka akan muncul ya. Kemudian di sini juga ada filter barisnya ya. Jika yang menggunakan ini kelas 4, maka bisa menggunakan ini menu ini ya, tampilkan baris kosong, kemudian oke. Nah, maka akan muncul muatan lokal, IPAS nih ya. Oh ya, IPAS-nya tadi ini tidak muncul karena di mapping mapel ini kita tidak aktifkan ya. Oke, baik. Jadi itu ya, seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan lagi kita, maka saya juga sudah menyiapkan Word. Jadi saya juga sudah menyiapkan Word. Jadi ini saya kasih kembali dulu. Kita buka ulang. Nih, ya. Jadi saya sudah menyiapkan Word untuk mencetak rapor yang ini, ya, yang dari aplikasi ini. Karena kenapa? Karena di sini ini kita harus atur-atur seperti yang saya katakan tadi. Kita harus tarik-tarik ya, tarik-tarik, kita atur barisnya, kolomnya agar rapi ya. Jadi kalau 20 orang, 28 orang yang kita harus setiap orangnya itu kita harus atur-atur seperti ini, ya repot juga ya. Dan kalau juga kita tidak atur, maka kadang juga ada apa namanya, kalau sudah kalimatnya kepanjangan, maka kadang tidak muat pada kolomnya ini. Karena itu saya memudahkan lagi, saya buatkan sebuah Word yang terkoneksi ke aplikasi rapor ini ya. Jadi ini coba kita buka. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, kita jangan lupa kita klik yes ya. Jangan klik no ya. Kalau klik no itu tidak akan terlink ke aplikasi ini. Artinya kita tolak, kita batalkan karena tadi itu adalah notifikasi untuk kita, untuk Word-nya ini itu kita linkkan atau kita hubungkan dengan Excel atau aplikasi rapor yang ini. Jadi harus kita klik yes tadi. Oke, baik. Lanjut, setelah kita buka ini tadi adalah sama ya, sama tampilan dengan di sini. Yang sini. Coba ini kita lihat. Siap. Ini Aska. Jadi Aska. Ya, berarti orang kedua. Nih, Aska. Kita Aska. Kita ke mailing dan ya, saya ulang ya. Jadi untuk mengoperasikan Word ini itu harus di menu ini, di home, insert di sini ya, di mailing. Harus di menu mailing itu ada pada sini, ada angka 2 di sini. Angka panah, ada tanda ikon panah-panah ini yang kita geser-geser, oke ya, ke kiri ke kanan. Seperti jadi kalau di sini ya ini sudah fleksibel ya. Jadi ini sudah fleksibel, tidak perlu lagi kita tarik-tarik tabelnya. Jadi sudah teratur sendirinya itu. Yang kalau tidak ada.
ya. Jadi tinggal kita apa namanya? Tinggal kita print saja. Oke, mungkin itu saja aplikasi rapor kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.